Kang Ujang, ini kita lihat PKB sudah bersuara, P3 juga sudah bersuara, sepertinya angkat bicara begitu meminta PKS untuk sabar karena sudah mengunci cawagup untuk Anies nanti kalau mengusung di Pilkada 2024. Seperti apa Kang Ujang melihat ini? Apakah betul langkah ini ideal untuk dilakukan atau justru bisa menyebabkan deadlock koalisi? Iya, ini blunder ya, bisa mengakibatkan Anies tidak bisa berlayar. Kita kalkulasi lah, Anies itu kan identik dengan PKS. Ya PKS yang dianggap Anies, Anies dianggap PKS. Lalu wakilnya juga PKS kan gitu. Mhm. Wakilnya Pak Soebul Iman adalah kader PKS. Jadi kalau kita baca, kalau kita analisa lebih dalam, eh, partai lain menganggap bahwa ini PKS-PKS, walaupun Anies Mhm. bukanlah kader PKS, Mhm. tetapi sudah identik. Mhm. Oleh karena itu mereka satu ceruk suara. Mhm. Jadi tidak akan menambah suara lagi kalau Anies berpasangan dengan Soebul Iman. Mhm. Yang kedua catatan saya tentu ini agak lucu memang, agak menarik ketika koalisi belum terbangun, koalisi belum terbentuk, kesepakatan belum ada di antara partai-partai, lalu PKS menyodorkan, mengunci dua nama Anies dengan Soebul Iman itu. Mhm. Tentu ini yang membuat marah dan membuat partai-partai lain ya merasa bahwa itu adalah keinginan PKS sendiri, Mhm. bukan ingin berkoalisi. Mhm. Karena tawarannya ya tadi, tawarannya tidak memberi ruang, tidak bisa memberi kesempatan kepada partai lain untuk bisa menjadi calon gubernur, bagi Anies Baswedan kan, calon wakil gubernurnya maksud saya. Mhm. Nah, yang ketiga catatan saya tentu, eee, ketika itu dipublish, maka sejatinya ya partai lain ya apa ya, kalau bahasa saya ya emoh bergabung. Mhm. Karena kalau tadi PKS-PKS dianggapnya gitu ya, Anies identik dengan PKS, wakil gubernurnya calonnya juga dari PKS, maka ruang partai lain untuk masuk menjadi calon wakil gubernurnya Anies tidak terjadi, tidak Mhm. hadir, tidak akan apa namanya, eee eee, terjadi di koalisi itu. Mhm. Oleh karena itu saya melihat, makanya tidak aneh dan tidak heran jika partai-partai lain banyak yang mengkritisi. Nah, sejatinya sebenarnya yang saya baca, ini kelihatannya PKS trauma. Kita lihat 2017 misalkan ketika itu kader PKS akan disandingkan dengan Anies lalu, tersodok oleh, Sandiaga Uno. Oke. Nah, ketika Jadi lalu Sandiaga jaga-jaga gitu Uno Kang Ujang? Jadi jaga-jaga sebelum iya. direbut, dia udah, pengumuman duluan? Iya, lalu Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden, digantikan berebut antara PKS dengan Gerindra, Mhm. didapatkan oleh Partai Gerindra, Arija Patria kan. Nah, di sini sebenarnya PKS akhirnya mengunci, padahal dalam konteks mengunci ini juga menjadi persoalan, Mhm. karena PKS sendiri belum bisa memenuhi syarat tadi ya, dukungan 20% itu. Mhm. Artinya kalau mau berlayar, kalau mau mendaftar, kalau mau maju, Anies Soebul Iman harus mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Nah, sekarang partai lainnya tidak mau, ini menjadi persoalan begitu, Mbak.